Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rangkaian pelatihan pengolahan nira aren, Bapak dan Ibu, pada hari ini kita live chat masuk ke dalam mata diklat yang ketiga, yakni teknik pengemasan produk. Sebelum memulai mata pelatihan ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rahmi Astuti. Saya Widaiswara dari Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya biasa dipanggil Ibu Rahmi, Bapak dan Ibu. Silakan bisa connect ke saya melalui nomor HP 0813 65283791. Bisa juga itu menjadi nomor WA. Silahkan menghubungi saya. Di dalam mata pelatihan teknik pengemasan produk ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam sesi ini. Yang pertama adalah tentang pengertian, manfaat, dan jenis kemasan. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah tentang desain dan label kemasan. Pokok bahasan yang ketiga adalah teknik pengemasan produknya sendiri. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian kemasan. Yang dimaksud dengan kemasan adalah pembungkus atau wadah yang biasa dimanfaatkan untuk mencegah atau meminimalisir adanya kerusakan dari barang yang dibungkus tersebut. Sekarang dilanjutkan dengan manfaat kemasan. Baik, kita membuat kemasan tentu saja ada manfaatnya. Jadi manfaat apa yang bisa diambil dari sebuah kemasan? Di antaranya Bapak dan Ibu sudah bisa menduga? Betul, yaitu sebagai tempat untuk meletakkan produk itu sendiri selama proses delivery atau selama proses pengiriman. Dalam rangka apa? Untuk mencegah adanya kerusakan, sekaligus mengawetkan produk, sekaligus juga media informasi atau tanda apa yang terdapat di dalam kemasan tersebut. Kita lanjutkan dengan jenis. Di dalam jenis kemasan itu masih dibedakan lagi antara struktur isi, frekuensi penggunaan, dan kesiapan pemakaian. Struktur isi. Jenis kemasan yang berdasarkan pada struktur isi ini merupakan suatu wadah yang dibuat sesuai dengan isinya. Jenis kemasan ini masih bisa dibagi lagi menjadi primer, sekunder, tersier. Jenis kemasan struktur isi yang primer. Jadi artinya produk tersebut bisa langsung dimanfaatkan, bisa langsung digunakan. Contohnya adalah kaleng susu. Begitu kemasannya dibuka, maka produk tersebut bisa langsung digunakan. Kemudian kalau yang sekunder, kemasan primer, kaleng susu Bear Brand itu kemasan primer. Dari sekian kaleng susu dimasukkan dalam kotak kecil, misalnya 10 kaleng susu dimasukkan ke dalam kotak kecil, itu namanya kotak kecilnya tersebut menjadi kemasan sekunder. Dari sekian kemasan sekunder masuk di dalam kontainer untuk di delivery, itu menjadi kemasan tersier. Jenis kemasan. Sekarang kita masuk pada frekuensi penggunaan. Ada jenis kemasan yang dibedakan berdasarkan frekuensi penggunaan. Kemasan ini dibagi lagi menjadi disposable, multi-trip, dan semi-disposable. Disposable itu artinya sekali pakai. Begitu, sekali pakai. Oke. Contohnya kaleng susu Bear Brand tersebut sekali pakai. Ada yang multi-trip. Botol minuman yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu adalah contoh dari jenis kemasan yang frekuensi penggunaannya multi-trip. Dan yang terakhir adalah semi-disposable. Biasanya kita beli biskuit dengan menggunakan kaleng monde, kaleng apalah itu. Rotinya sudah habis, kalengnya kita pergunakan untuk mungkin menyimpan makanan yang lain. Nah, itu semi-disposable. Jelas Bapak dan Ibu ya, bagaimana frekuensi penggunaannya.
Yang terakhir adalah kesiapan pemakaian. Jadi ada kemasan-kemasan yang memang siap untuk dipakai, ada yang memang siap untuk dirakit. Siap untuk dipakai, begitu barangnya ada, kita bisa menggunakannya. Contohnya adalah bagaimana botol, kaleng, dan lain sebagainya. Itu kemasan yang siap dipakai. Tapi ada kemasan yang siap dirakit, Bapak dan Ibu. Contohnya kita memiliki kertas atau plastik. Nah, kertas makan itu kalau kita buat inovasi dengan diberi label di dalam kertas makan, kita desain sedemikian rupa, maka kertas makan itu termasuk kepada kemasan yang siap untuk dirakit. Oke, siap untuk dirakit berbeda dengan siap untuk dipakai. Ya, sekarang kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu desain dan label kemasan. Ya, packagingnya, baik desain. Kita kadang menjadi tertarik untuk membeli suatu barang karena dia memiliki desain yang menarik, walaupun sesungguhnya mungkin barangnya sama. Jadi daya tarik desain kemasan itu mencakup warna, merek, ilustrasi, teks yang ada di dalamnya, serta layout atau tata letak. Bagian-bagian yang berpengaruh itu dikombinasi sedemikian rupa dengan unsur seni sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Dengan daya tarik desain inilah yang akan mendukung produk tersebut memiliki daya jual yang tinggi untuk menarik konsumen. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana desain yang akan Bapak Ibu ciptakan di dalam mengemas gula aren? Misalnya warna desainnya, kemudian Bapak Ibu sudah memiliki mereknya, misalnya dicantumkan juga di situ ilustrasinya bahwa gula aren ini diproduksi oleh masyarakat sekitar hutan dalam rangka melestarikan hutan. Nah, ini juga termasuk promosi di dalam yang bisa diterapkan di dalam desain kemasan. Oke, di dalam sebuah kemasan terdapat juga elemen-elemen visual yang membangunnya. Keseluruhan elemen desain haruslah terlihat selaras satu dengan yang lain, sehingga sebuah kemasan menjadi enak untuk dilihat. Tampil menarik merupakan syarat utama agar kemasan mampu bersaing dengan produk yang lain. Desain dan label kemasan ini ada tujuan utama perancangan desain kemasan gula aren tradisional misalnya adalah untuk memperluas target pasar ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga mengenalkan brand sehingga menjadi lebih dikenali. Konsep secara keseluruhan dari desain kemasan adalah ingin menampilkan misalnya tentang gula aren sisi tradisionalnya yang disatukan dengan sisi modernnya dengan menggunakan jenis desain yang sesuai dengan selera saat ini. Tetap diangkat desain dari sisi tradisionalnya, yaitu gula aren yang berasal dari nira aren. Tetapi dari sisi modernnya apa? Bahwa produk nira aren ini sekarang sudah memiliki bentuk lain menjadi gula semut. Itu sisi modernnya. Dan selanjutnya adalah label kemasan. Ada beberapa hal yang hukumnya wajib dicantumkan di dalam kemasan, di dalam label kemasan. Yang pertama adalah menjadi bagian utama, yaitu nama produk. Nama produk harus minimal menginformasikan produk tersebut. Syukur kalau sudah ada SNI-nya. Kemudian kategori B POM, dan nama produk harus cocok dengan produknya dan tidak menyesatkan. Baik, kemudian yang kedua adalah nama dagang. Nama dagang ini terserah, nama dagang bisa Bapak Ibu pergunakan atau Bapak Ibu pilih sesuai dengan selera. Hanya tidak boleh menggunakan nama kota. Baik, itu nama dagang. Yang ketiga selanjutnya adalah berat bersih. Ya.
Berat bersih misalnya harus dibedakan dengan isi bersih. Berat bersih itu misalnya padat berapa miligram, berapa gram. Kalau isi bersih itu berkaitan dengan cair berapa mililiter, berapa liter. Oke. Di situ juga harus ada unsur komposisi. Biasanya dimulai dengan komposisi terbesar, menurun, kemudian dilanjutkan dengan komposisi atau persentase yang terkecil. Kemudian dilanjutkan dengan nomor pendaftaran. Baik, Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan nomor pendaftaran di sini ketika Bapak dan Ibu mendaftarkan merek dagang tersebut kepada instansi yang berwenang. Dan kemudian nama dan alamat perusahaan. Nama dan alamat perusahaan tidak harus detail, tetapi minimal nama kota, kode pos, dan negara. Nah, 1 sampai dengan 5 itu adalah bagian utama. Kemudian ada unsur yang lain yang menjadi bagian informasi, dan ini penting juga di dalam label sebuah kemasan. Yang pertama adalah tanggal kadaluarsa. Bapak dan Ibu, bukankah kita ketika membeli barang itu adalah hal yang pertama harus kita perhatikan, tanggal kadaluarsa. Jadi hukumnya wajib dicantumkan di dalam label kemasan yang akan Bapak Ibu buat nanti. Kemudian kode produksi. Kode produksi itu di dalamnya mencantumkan unsur tanggal produksi, bulan produksi, dan tahun produksi. Terakhir, nomor 3 adalah komposisi. Apabila kita di dalam nama produk kita adalah jahe aren, minuman jahe aren atau minuman kopi aren, berarti komposisinya di situ ada unsur gula aren, gula semut aren, kemudian ada unsur kopi, ada kalau jahe berarti ada unsur jahe. Baik, kita sekarang masuk kepada pokok bahasan yang ketiga atau pokok bahasan yang terakhir, yaitu teknik pengemasan produk itu sendiri. Teknik pengemasan produk pangan yang banyak diterapkan pertama adalah pengemasan seller, yang kedua pengemasan vakum, yang tiga pengemasan dengan memodifikasi atmosfer yang ada di dalam kemasan tersebut, yang keempat adalah pengemasan dengan mengendalikan atmosfer yang ada di dalam kemasan tersebut. Teknik pengemasan seller, prinsip kerjanya sangat simpel, artinya hanya dengan merekatkan dua sisi plastik yang terpisah hingga menutup sehingga memberi ruang di dalam plastik tersebut di mana produk kita berada. Baik Bapak dan Ibu, sekarang pengemasan yang kedua adalah pengemasan vakum. Pengemasan vakum adalah metode kemasan yang menghilangkan udara dari paket sebelum diseling, sebelum ditutup, dengan harapan waktu kadaluarsanya sebuah produk tersebut akan lebih panjang. Kemasan vakum ini mengurangi oksigen yang ada di dalam kemasan tersebut sehingga akan membatasi pertumbuhan bakteri dan jamur. Pengemasan dengan atmosfer termodifikasi. Bapak dan Ibu, pengemasan dengan atmosfer termodifikasi ini adalah pengemasan dengan menggunakan bahan kemasan yang dapat menahan keluar masuknya gas sehingga konsentrasi gas di dalam kemasan berubah, dan hal ini akan menyebabkan laju respirasi produk menurun, mengurangi pertumbuhan mikroba, mengurangi kerusakan oleh enzim, serta memperpanjang umur simpan. Jadi dimodifikasi Bapak dan Ibu, kadar oksigen bisa diturunkan sedemikian rupa sehingga pada komposisi oksigen sekian persen akan menghambat lajunya pertumbuhan mikroba, menghambat lajunya kerusakan enzim, dan memperpanjang umur simpan. Jadi lebih kepada bagaimana memodifikasi atmosfer yang ada di dalam packaging kita. Modifikasi atmosfer ini dilakukan dengan mengatur komposisi udara di sekitar bahan yang berbeda dengan komposisi yang ada di udara luar. Misalnya, konsentrasi oksigen di dalam pengemasan tersebut
yang tadinya 21% kita turunkan menjadi 0%. Penurunan presentasi oksigen ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat proses oksidasi, sehingga produk kita menjadi tidak cepat kadaluarsa. Dan pengemasan yang keempat ini adalah mengkontrol atmosfer yang ada di packaging kita. Tidak hanya dilakukan komposisi gas saja, melainkan juga terdapat proses pengendalian yang dilakukan secara eksternal maupun internal. Jadi ini kita kontrol atmosfer atau udara yang ada di dalam packaging kita. Secara eksternal misalnya dengan cara menginjeksi gas-gas tertentu sekaligus mengontrolnya. Kalau pengendalian secara internal dilakukan dengan memanfaatkan reaksi kimia yang terjadi, misalnya menempatkan oksigen absorber ke dalam kemasan. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, di dalam diklat sekalipun didesain secara e-learning, tetapi Bapak dan Ibu tetap mendapatkan penugasan. Penugasan yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu, kami minta untuk mendesain kemasan produk gula aren. Monggo, mau gula aren dalam bentuk briket, gula aren dalam bentuk log, atau gula aren dalam bentuk gula semut. Proses pembuatan kemasan ini, tahapan-tahapan di dalam Bapak Ibu bekerja untuk membuat sebuah kemasan sampai dengan kemasan itu jadi, tolong Bapak Ibu rekam dalam bentuk video ya. Dan video tersebut kami tunggu untuk Bapak Ibu kirimkan kepada kami selaku pengajar atau fasilitator. Kirimkan kepada kami dan kami akan sangat mengapresiasi apa yang nanti Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.